Oke, Bu, ini saya akan bagi yang belum ya, yang belum berhasil atau belum install, kita sama-sama. Ibu boleh download tuh dulu link yang saya kasih. Nah, ini linknya, tinggal di-download ini. Kita download. Kita sama-sama ya, Bu. Maaf, Bapak, link Bapak yang kirim tadi di Google Drive kan, Pak? Iya, Ya, ya ini kita download. pelan-pelan ya, Pak. Udah. Ya, nanti ini videonya saya kirim juga nanti. Karena ini di-record. Kemudian kita save di local disk ya. Taruh di local disk bebas, Ibu taruh di mana aja. Saya contoh, saya taruh di local disk D sini, saya save. Nah, sekarang sudah saya save. Sekarang saya buka. Ini masih share ya. Saya sudah buka. Sekarang saya buka di desktop di PC saya. Ini tadi yang saya install. Maaf, yang saya download. Kemudian saya buka. Nah, ini isinya. Ini isi yang tadi kita download. Kemudian kita di sini ada, kalau kita cek di sini nih ada setup application. Nah, ini atau .exe. Ya, yang ini double klik aja atau klik kanan pilih setup. Nah, ini keluar. Do you want to allow this app to make change to your device? Yes. Biarin dia proses. Oke, tunggu sampai di sini. Kemudian tekan next. Lanjut gitu. Nah, yang ini yes aja. Nah, di sini ditanya installnya di mana ya, di C aja, nggak usah di browse lagi, next saja, biar dia otomatis. Nah, begitu keluar yang ini, kita ditanya plotter tipe yang kita gunakan. Kalau seandainya di sekolah kita sudah ada plotter, boleh kita pilih plotternya apa. Tapi jika tidak ada, ya udah abaikan aja, next saja langsung. Jangan di back atau di cancel, tapi di next saja, biarin aja. Pakai Rispis MJ plotter ini nggak apa-apa. Next. Maaf Bapak, ini di sini masih tidak jalan di layar kami. Baru sampai mana? Yang setup tadi udah? Baru klik folder itu aja. Oh, dibuka Muncul dulu. beberapa aplikasi. Buka dulu, cari setup. Ini maksudnya tampilan di Zoom-nya Bapak. Ngapunten. Hah? Oh, tampilan di Zoom-nya. Oke, oke, saya ulangin lagi aja. Oke, saya ulangin lagi. Nah, ini ya. Ini setup. Ini pilih yes. Kita tunggu. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Kemudian kita pilih next. Yang ini dijawab, boleh di scroll, boleh juga enggak. Langsung yes. Kemudian kita diminta untuk pilih di mana kita akan install. Udah aja ikut sistem aja yang memilihnya. Pilih next saja. Oke. Sampai di sini kita diminta untuk memilih plotter yang kita gunakan. Jika kita tidak memiliki plotter, ya udah next saja langsung. Tapi jika kita punya plotter, kita pilih plotter kita tipe yang mana. Jika plotter kita nggak ada di sini, boleh pilih others atau tetap yang ini aja, nggak masalah. Kita pilih next. Tunggu. Selesai sampai sini, pilih finish. Oke, sekarang udah.
Udah sampai di sana ya? Udah berhasil kah? Sudah, Pak. Berhasil semua ya, mudah-mudahan. Kalau seandainya belum berhasil, oke, kalau udah berhasil dibuka aja softwarenya. Nah, kita buka. Ini softwarenya. Sebentar, Kita, Bapak. Sebentar. ya, Kita bukanya milihnya di download itu ya, Pak? iya, di download. Sudah terbuka, Pak. Sini udah tadi ini semua. Ya, pilih yang setup. Di setup ya. Ya, double klik aja di setup itu. Izin Bapak, ini udah di-download tapi tersimpannya di mana ya Pak? Iya, Pak. Oh, di setup. Oh, Ibu, ini ya kesulitan ini. Nggak ada yang di sana? Ada temen atau gimana? Nggak ada Pak, sendirian Nggak ini. ada, itulah sendiri, Pak. Kita milihnya di mana ya, Pak? Lah itu tergantung di settingnya downloadnya masuk ke mana. Nah, coba gini aja, cari di sini. Sebentar, saya buka dulu. Coba ya. Perhatikan di komputer Iya. saya. Nah, ini misalkan Internet Explorer-nya. Ya, Nah, cari download. iya, ntar, Pak. Ada desktop di bawahnya ada download. Bantu jawab nggih Bapak ngapunten. Untuk Biasanya MacBook kan nggak bisa di MacBook ya. bisa dicek juga biasanya muncul di layar laptop di depan, Ibu. Kalau sudah terdownload otomatis. Ya, atau cek di atasnya. Di atas itu ada tanda panah tuh seperti ini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini di atas ini ada download. Buka aja download. Nah, itu keluar yang kita download tinggal kita klik aja di sini. Tapi Ibu mungkin nggak terbiasa. Udah aja yang lebih mudah buka di Explorer aja. Nah, ini ya Bu. Buka di downloadnya ini. Cari di situ. Ada nggak? Udah ketemu? Eh, harusnya kita tadi itu udah terinstall semua ya. Hmm. Gimana? Udah bisa ketemu Ibu? Bapak, mohon izin bertanya. Boleh, boleh, boleh. Tadi saya sudah finish, habis itu terus buka mana? Nggak tahu kemana. Udah, buka ke desktop aja. Di desktop sudah muncul nanti. Oh, di desktop ya. Ya, di desktopnya sudah muncul softwarenya. Nah, di desktop sudah muncul ada pilihan di sana. Nah, seperti ini. Di desktopnya tuh pilih ada dua software. Ada DGS, ada GMS. Nah, ini ada dua ini. Terus yang dibuka yang mana, Bapak?
yang DGS. OGS. PDS, ya DGS, Oh. RP DGS yang putih ini. Oh iya ya. Ya. Yang warna ini nih, yang ini Bu. Double klik aja. Udah. no. Kecil Ngajik dulu. Adulah yang hanjit lah. Kalau kaji pala digital. Udah sampai di sini. Udah, Pak. Bagi Ibu yang aduh ini ya. Udah bisa? Sudah, Pak. Bisa? Ya, saya sudah, Udah, Bapak. Pak. Udah. Kita mulai? Udah, Bapak. Ya bisa. Iya, Dibuka dulu Bapak. aja. Oke, software yang barusan kita install ada 2 software. Kalau versi 8 itu ada DGS, ada GMS ya. Nah, DGS itu fungsinya untuk buat pola, buat grading, itu adanya di DGS. Kalau GMS itu buat marker. Jadi DGS buat pola dan grading, GMS buat marker atau layout. Saya akan jelaskan juga mengenai ininya ya, softwarenya. Jadi software yang kita install ini, nama softwarenya, brandnya lah ya. Ini softwarenya Rispis. Nah, kenapa Rispis yang dipilih, yang dipopulerkan? Jadi kami yang mempopulerkannya di dunia pendidikan, karena awalnya di kampus-kampus itu bukan pakai Rispis. Jadi kami mempopulerkannya pada saat awal saya di UNES dan UNY. Mulai populernya di UNY. Karena waktu di UNES UNES atau UNY lah ya, mulai kami populerkan. Karena dulu di kampus-kampus itu bukan pakai Rispis, pakai software lain. Nah, software CAD itu banyak sekali, Bu. Nah, kenapa dipilih yang ini? Kenapa? Karena dia ada yang free trial awalnya. Yang gratisannya. Karena software CAD ini di industri, kenapa industri itu jarang yang bukan jarang. Terlambat juga menggunakan CAD karena memang software CAD ini mahal. Jadi waktu 2004 saya mulai menggeluti CAD di industri, mulai belajar lah ya, bekerja saya. Itu harga software itu paling murah, satu set itu 80 juta rupiah. Untuk satu komputer. Dia nggak bisa dipakai di 2 komputer, nggak bisa lisensinya. Jadi lisensinya itu dipakai untuk satu komputer harganya 80 juta. Sehingga di dunia pendidikan ya nggak akan mampu lah pakai. Di kampus-kampus akhirnya kebanyakan pakai yang kopi-kopian, crack-crackan gitu. Nah, dengan segala kelemahannya yang crack itu kadang nggak bisa nge-save, sering hang atau mati sendiri, ketutup sendiri softwarenya. Dan banyak penyebabnya. Kemudian software CAD yang lain itu lebih rumit sistemnya. Jadi karena saya juga mempelajari waktu saya waktu saya masih bekerja di perusahaan Prancis itu saya belajar Lectra. Ya, mungkin banyak yang kalau di industri lebih populer lah ya ini Lectra. Lectra ini dari Prancis. Kemudian setelah dari sana saya mulai belajar juga Gerber, software CAD system dari Amerika. Jadi setelah Gerber, jadi di industri itu ada Lectra, ada Gerber dari Amerika, kemudian juga ada PET system dari Amerika, dari Kanada ya. Dari Amerika tuh banyak. Yang Jepang nggak populer di Indonesia karena
belum begitu berkembang software CAD mereka itu. Kemudian ada software CAD dari Israel, yaitu Optitech. Sekarang kita hampir di dunia pendidikan hampir sedikit sekali lah yang masih pakai itu karena lebih sulit juga, lebih mudah rispis. Kemudian ada Astor dari India. Kebetulan saya juga pelajari semua software CAD ini. Alhamdulillah saya bisa gitu. Jadi dulu saya pelajari semua. Dan mulai masuk software-software dari Cina seperti Winda. Dulu saya juga bekerja di perusahaan Winda ini langsung. Saya yang pertama kali karyawan dari sana di Indonesia. Saya pelajari juga Winda, Super Winda. Akhirnya saya ketemu Rispis. Dan saya belajar juga langsung sama orang Rispisnya langsung. Sebagian besar software-software yang saya pelajari, Ibu, saya memang bekerja di sana. Jadi bukan, alhamdulillah diberi kesempatan saya langsung belajar di sana di perusahaannya, bukan belajar dari YouTube. Jadi saya langsung belajar dan sekaligus trainernya. Nah, setelah saya lihat Rispis ini lebih mudah, Ibu-ibu. Jadi kemudian dia ada pre-trial, maka kami diskusilah dengan beberapa orang yang ada di kampus, di sekolah juga. Kami mulai perkenalkanlah Rispis. Nah, jika Ibu belum punya buku, karena ini nanti saya record juga, saya akan share recordnya kita ini. Jika belum punya buku, bukunya boleh di-download yang gratis saja. Sudah ada di websitenya Kemendikbud itu ya, sudah ada download gratis, sudah pakai itu aja. Dan ada lagi penulis-penulis lain setelah kami dan tim itu ada penulis lain lagi ya. Ada beberapa penulis, ada Pak Muhdor ya, penulis tentang CAD juga. Jadi itu boleh nanti. Tapi kalau dia kita harus beli. Kalau yang gratis itu yang dari kami waktu bersama WNY, bersama Pak Nur Fitrihana, Bu Ugi, dosen-dosen dari UNY. Bu Umi ya, Bu Emi dan Bu Ugi itu penulisnya juga bersama Pak Nur Fitrihana. Jadi saya bukan Nur Fitriana, saya Fitriansa, tapi orang sering sebut saya Fitriana juga. Kadang Nur Fitriansa, ada Nurnya padahal nama saya cuma satu aja, Fitriansa. Karena kami berteman sering ketuker emang. Oke, kalau itu saya langsung mulai ke interface dahulu. Tadi introduction sedikit, perkembangan CAD di industri. Sekarang kita ke interface. Jadi interface ini saya mau memperkenalkan mengenai layoutnya, segala macam lah. Ya, layoutnya. Jadi kita ibarat petanya. Saya akan jelaskan petanya software ini. Supaya apa? Supaya nggak tersesat. Jadi mohon benar-benar diperhatikan supaya nggak tersesat. Jadi kalau mau cari sesuatu kemana? Oh, walaupun nggak langsung ketemu, tapi kira-kira dia ada di mana. Jadi itu maksudnya petanya ini, mappingnya, interface ini ya sama dengan mau menjelaskan bagian dari petanya ya. Oke, kita sudah sama-sama pakai versi 8, kita sama-sama. Sebelum mulai bekerja, kita mulai atur dulu, setting dulu. Apa yang harus disetting, yaitu kita masuk ke option. Udah boleh langsung mengikuti ya Ibu-Ibu. Jika ada sesuatu yang kurang paham, langsung open mic-nya, langsung stop gitu, sampaikan. Atau di meeting chat-nya itu. Boleh diketik, saya akan lihat juga kalau ada yang ini. Oke, kita buka ke sistem setup. Oke. Kemudian kita langsung keluar sistem setup di sini, langsung ke halaman yang pertama, langsung cek di sini use smooth curve-nya sudah aktif belum. Nah, ini harus diaktifkan. Kalau dia belum aktif, aktifkan dahulu. Oke.
Kemudian di sini ada pattern list box. Pattern list box ini adalah posisi pattern ini. Nah, ini right ada di kanan. Kalau nggak suka di kanan atau komputernya kurang lebar layarnya, boleh diganti. Boleh di left, boleh di up, boleh di down. Bebas. Tapi lazimnya di software CAD itu orang pakainya di up. Ya. Tapi saya ini di kanan. Saya nggak rubah. Saya yang penting ini saja. Oke, sudah di sini langsung masuk ke Suite Setup. Ini ada tombol, tekan tombol Suite Setup. Kemudian perhatikan di sini ada yang belum dicentang. Yang belum dicentang ini dicentang dulu. Nah, setelah dia dicentang, apply dulu. Oke. Kemudian yang lain lagi. Masuk ke Grand Line. Grand Line. Grand Line ini arah serat. Nah, di sini ada Grand Line. Kita harus menentukan dahulu Grand Line Fall Direction. Defaultnya arahnya itu kemana? Arah seratnya. Nah, ini saya perlu jelaskan. Kalau di industri, itu two-way Grand Line-nya itu arahnya horizontal gini kalau di industri. Nah, awal-awalnya saya masuki dunia pendidikan tuh ke kampus-kampus ya. Lah mereka nggak terbiasa, apalagi guru-guru SMK. Biasanya mereka menggambar pola itu arah seratnya ya berdiri gitu. Nah, mungkin ini sebagai pembeda ya. Saya nggak tahu juga ya. Mungkin apa itu penyebabnya. Saya waktu itu berasumsinya karena orang-orang industri itu bukan latar belakang orang fashion, orang sekolah, pendidikan tata busana. Sehingga mereka ngambil mudahnya itu, yang mudah itu dipahami arahnya. Kenapa dia horizontal? Mengikuti arah gelar kain. Sehingga arah gelar kain itu kan horizontal. Kalau ngelihat dari samping, jadi lebih mudah gitu. Nah, jadi ini harus dirubah dulu karena ibu sering pakai vertikal, maka ini wajib diganti dulu. Jadi ini tolong dirubah. Jika nanti ibu mengalami masalah, ibu tahu, oh ini penyebabnya. Nanti kalau pola ibu begitu dipecah pola, grind line-nya begini semua, berarti ibu belum merubah ini. Tolong diingat ya ibu. Nah, ini ya, saya udah jelaskan. Ini ganti two-way vertikal saja. Oke. Kemudian kita lanjut ke sebelah kanan ini. Saya hanya jelas yang penting-penting saja dulu. Oke, yang bawah dulu, grind line length-nya maximum length atau auto create grind line terserah. Pakai auto juga boleh. Jadi dia ngikuti proporsi. Kalau polanya besar, grind line-nya besar. Kalau ini dia ngikutin ini, ada maksimumnya hanya ini. Kalau mau auto ya udah auto. Oke. Kemudian apply kalau ada dirubah. Kemudian sekarang kita ke bagian 2 ini, kolom ada 2 kolom. Ini adalah annotation-nya, informasi pola yang ingin kita tampilkan di layar kerja kita nanti. Di markernya terutama. Jadi ya di pola ya. Jadi di pola itu informasinya itu apa saja yang ingin ditampilkan. Ya. Nah, cara ngisinya gimana? Tekan tombol yang ada di samping kanan ini. Nah, kita seret ke samping supaya nggak nutupin di sini ya. Saya pindahkan ke samping kanan. Nah, di sini ada info at grind line. Oke. Nah, di info at grind line ini kita yang memilih, yang dicentang ini kita centang ya, yang kita butuhkan. Nah, di sini ada perlu diketahui, ini ada yang di atas ini, kolom yang di atas ini untuk informasi di atas grind line. Kalau kolom yang di bawah ini untuk informasi pola yang posisinya ada di bawah grind line. Jadi kalau pola kita itu tidur atau berdiri, maka yang di atas itu maksudnya yang ada di kiri. Yang di bawah adanya di kanan. Kalau polanya itu tidur horizontal, yang di atas ya di atas, yang di bawah ya di bawahnya. Nah, untuk yang di atas kita mau informasi apa saja yang akan dimunculkan. Lazimnya nama pola. Ya, centang nama polanya. Setelah nama pola apalagi? Biasanya size-nya. Setelah size apalagi yang ingin kita munculkan? Kita sendiri yang tentukan standarnya. Nah, ini juga setelah CAD ini
diterapkan, diajarkan di kelas, kalau bisa ya mungkin pihak sekolah atau apa namanya kelompok guru-guru itu apa disebutnya AMG MGMP. MGMP, Pak, MGMP ya MGMP Ya, itu MGMP. membuat kesepakatan, misalkan dibuat standar karena di industri itu ada standar penulisan nama pola itu kayak gimana, size itu kayak gimana, itu dibikin standar supaya CAT-nya nanti standar juga di dunia pendidikan. Enggak, ini kok kayak gini, ngaco banget. Nah, ini belum ada, tapi di asosiasi ahli kita di AADPMGI juga sudah buat. Tapi ya sekolah boleh bikin juga standar MGMP itulah, sehingga tahu oh ini cirinya dari Bandung misalkan. Oh dia penulisannya kayak gini karena belum ada standarnya di Indonesia ya kan. Kalau di industri di Perancis software tertentu udah ada standarnya, atau brand-brand tertentu, buyer-buyer tertentu dia udah ada standarnya. Kemudian mau ada customer ya tulis customer. Kalau nggak mau terlalu banyak ya udah nama pola sama ukuran. Itu bagian atas. Kemudian kalau udah selesai kita tutup, kita pindah ke bagian bawah. Bagian bawah ini kita tekan lagi tombol ini lagi. Di sini baru material. Materialnya udah. Kemudian di bawah ini apalagi kira-kira yang perlu? Kalau tanggal perlu ya tulis tanggal. Kalau komen perlu ya tulis komen. Atau ada lagi yang apa itu? Ada bubar. Sekarang? Iya, ada. Ada Pak, kayak tanda-tanda pola Pak. Sebentar, saya mohon maaf Ibu, ini suaranya saya unmute dulu ya. Saya mute dulu, maaf. Nanti di unmute lagi kalau mau tanya. Gimana? Tadi ada yang mau tanya? Silakan di unmute dulu. Nah, kalau di industri dinamainnya annotation atau informasi pola ya. Oke, yang di bawah baru material aja. Oh, kalau kita mau kontrol harus ada tanggal supaya nanti atau siapa namanya atau nama stylenya atau orangnya siapa, boleh isi komen. Komen ini nanti boleh kita ketik sendiri atau mau bikin nama sendiri, desainernya siapa. Kalau di sini nggak ada ya, yang kita ingin, misalkan saya mau tulis nama saya di sini. Oh nggak, kok nggak ada ya udah misalkan tulis saja ketik di sini. SMK Negeri 1 misalkan. Mana gitu kan. Tulis itu aja. Kalau udah selesai, oh ya jangan lupa ini boleh dispasi supaya dia ada jarak. Kalau dia nggak ada spasi nanti dia dempet. Maka ini boleh dikasih jarak atau dikasih kode apa gitu, pemisah atau titik 2 atau tanda bintang, terserah. Ya, misalkan tanda bintang begini. Kak bisa nih, Nak. Kayak mana nih, Bunda, Nak? Udah jadi itu nanti. Oke, mohon di ini ya suaranya di unmute sendiri kalau udah selesai. Di mute sendiri nanti di unmute lagi. Kalau udah seperti ini, oke kita apply. Kemudian apalagi yang penting-penting ya saya kasih tahu. Kemudian kita cek default parameter. Tekan tombol default parameter. Nah, di sini ada informasi note yang akan digunakan. Nah, di sini ada notes ya. Notes yang digunakan apa? Mau P atau U, pakai I atau box boleh bebas. Nah, saya di sini pakai yang default saja, pakai T. Ya, ininya nggak usah dirubah nggak apa-apa karena kita belum punya mesin. Oke. Nah, kemudian di sini untuk SIM, nilai SIM-nya mau auto atau enggak, boleh pakai auto ya. Ini enggak. Nah, ini auto. Saya enggak aktifkan. Kalau mau diaktifkan ya udah di add gini. Kalau udah selesai ini oke saja. Oh ya, satu lagi maaf. Length unit. Length unit. Length unit ini kita wajib ya. Kita tentukan. Kita di sekolah kita pakai sentimeter kah, pakai milimeter kah, pakai in kah. Nah, kalau pakai sentimeter ya pakai sentimeter. Nah, ini sedikit informasi saja.
Kalau di industri besar, terutama dia ekspor produknya ya, itu semua pakai ins rata-rata. Tapi kalau yang lokal ya boleh bebas. Tapi kalau yang ekspor, buyer luar, semua rata-rata pakai in. Dan siswa-siswa dari SMK ya kelabakan juga karena sudah biasa pakai sentimeter. Nah, ini gimana kebijakan atau aturannya di MGMP atau apa boleh nih diatur nih. Oh, mulai sekarang pakai in kalau seandainya memang di sekitar sana banyak industri yang membutuhkan patterner atau pattern maker dari sekolah ibu. Jadi harus sudah dibiasakan. Tapi kalau enggak, misalkan sekolah kita di sana kebanyakan kerja di perusahaan lokal atau berwirausaha sendiri atau jadi desainer, ya udah pakai sentimeter nggak masalah. Kalau udah selesai, saya rasa yang lain auto save-nya satu lagi, auto save-nya ini udah aktif nggak apa-apa. Jadi auto save ini untuk nge-save secara otomatis. Jadi kalau mati listrik, kita mati listrik, aduh belum di-save. Nah, dia akan ke record yang terakhir. Kalau ini terlalu jauh 10 menit, mungkin kita sudah mahir, kerjanya cepet, 10 menit udah jadi semua, ya udah jangan 10 menit. Nah, dikuranginlah 2 menit. Secara 2 menit dia akan nge-save. Sehingga kalau kita bekerja udah 1 jam mati listrik, nah belum ke-save, dia nggak akan kembali ke waktu awal kita. Ini dia terakhir 2 menit terakhir sebelum mati dia udah nge-save. Itu maksudnya. Paham ya Bu? Kemudian apply. Yang plot kita belum ada plot, jadi kita nggak pakai dulu. Oke ini. Oke, sekarang udah sampai di sini. Mohon bantuan konfirmasi jika saya sudah boleh memulai penjelasan. Sudah, Pak. Oke, saya masih ke interface. Kita lanjutkan lagi. Tadi baru setting. Nah, sekarang kita ke layoutnya. Di bagian atas ini menu utama disebutnya. Menu utama. Ada macam-macam di sini. Ada file, edit, pattern, size, view, option. Dia udah sedemikian rupa manajemen toolnya serapi menurut mereka. Nanti kita lihatlah memudahkan atau tidak bagi kita. Dan kita bakal jarang sekali mengakses di sini. Jarang. Kenapa? Karena di luar itu sudah ada toolbar. Ini namanya toolbar. Yang warna abu-abu ini toolbar. Dan ini toolbar ini ada tool-tool di dalamnya. Tool yang akan kita gunakan untuk bekerja nanti. Membuat pola. Nah, tool-tool yang ada di sini, apakah hanya ini saja? Tidak. Tool itu banyak. Dan hanya sebagian saja yang dimunculkan di sini. Yang dimunculkan di sini yang biasa digunakan. Tetapi ada juga yang kita biasa menggunakan belum ada di sini. Karena mungkin terlalu banyak atau bagaimana. Dan kita boleh munculkan sendiri nanti. Nah, saran saya, kita mulai membiasakan diri menggunakan shortcut. Nah, buat dari pengalaman saya, shortcut itu menurut saya lebih mudah. Karena apa? Shortcut itu pakai keyboard saja. Untuk memanggil tool-tool itu pakai shortcut. Oke, ini nah ini adalah toolbar, isinya tool-tool. Di bagian yang paling besar yang warna putih ini itu adalah area kerja kita nanti. Nanti kita bekerja tuh ada di sini. Kemudian di bagian kanan ini list pattern list box. Jadi kotak isinya pola. Karena di sini kosong karena memang belum ada pola. Ya. Sini belum ada polanya. Makanya masih kosong. Oke. Nah, di Rispis dia mengenal 2 jenis area atau 2 jenis area kerja. Memang di sini hanya 1, tapi sebenarnya dia ada 2 lembar kerja area ya. Yang pertama lembar desain, yang kedua lembar pola. Untuk mengakses, jadi dia nggak bisa aktif dua-duanya, bisa aktif dua-duanya, cuman tempatnya ya di situ. Maksud saya begini, mudah-mudahan Ibu paham ya. Nah, saya contoh ini ada software, dia punya 2 area kerja. Yang satu area kerja 2 dimensi untuk create design dan pola. Yang di sini
area kerja 3 dimensi, masing-masing terpisah. Sedangkan yang rispis tadi, yang ini area kerjanya cuma 1. Tapi sebenarnya ada 2. Yang satunya itu kayak di hidden, disembunyikan. Nah, apa itu 2 area kerjanya? Yang pertama, desain. Nah, untuk ibaratnya membuka tabirnya atau membuka hiddennya ya, pakai ini tombolnya. Ada 2 tombol ini. Ini tombol utama kita. Pada saat kita memulai masih kosong, maka ini harus aktif. Ini harus aktif. Jadi ini harus aktif. Ini kalau kita arahkan pointer mouse kita ke sini, bakal ada ke sini. Nanti ada keluar tulisan harusnya. Oh, enggak ada ya. Nah, itu keluar. Mohon di ini ya, Bu, yang di mute dulu ya. Jangan di unmute ya, karena jadi berisik. Oke, ini tombolnya ya. Nah, ini kalau saya dekatkan nanti ada keluar tulisan. Tadi keluar, hilang. Ini tombol desain. Yang ini tombol pola. Jadi ada 2. Ya. Nah, pada saat awal bekerja, mau memulai masih kosong nih, maka ini harus aktif, ditekan. Dia masuk ke dalam. Yang ini boleh dimatikan, boleh. Ingat 2 tombol ini ya, selalu. Karena nanti kalau baru belajar awal itu, lo gambarnya hilang. Padahal bukan hilang, dia ini belum dinyalakan. Contoh, saya buat ini ya kan. Kemudian ini mati, hilang katanya. Wah, saya gambar kok hilang ya, nggak ada semua, gambar terus. Wah, ini error softwarenya katanya. Tahu-tahu apa? Begitu dibuka, walah banyak banget. Karena area kerja desainnya belum diaktifkan. Oke. Nah, kalau ini tombol area kerja pola. Kalau mau ngelihat pola adanya di sini. Kebetulan dia belum ada pola. Jadi antara desain dan pola itu hal yang berbeda. Nah, awal mulai bekerja mulainya dari desain, bukan dari pola. Jadi mulainya dari sini. Yang ini dinyalakan dua-dua nggak masalah. Oke, sampai di sini itu terkait dengan interface. Sekarang kita mulai. Oke, sebelum saya lanjut, sekarang kita ke navigasi. Navigasinya nggak terlalu berat. Saya lanjutkan dulu ke navigasi, nanti baru saya tanya. Oke, kita bekerja pakai software rispis ini atau software CAD, kita harus membiasakan diri menggunakan mouse, ya, mouse, kemudian dan keyboard dikombinasikan. Oke, jadi mouse kiri, mouse kanan ya. Nah, mouse kiri ini ya buat select, fungsi tombol kiri buat apa? Buat select. Jadi kalau kita mau select tool ini ya pakai tombol kiri, jangan pakai kanan di sini. Nah, tapi saya akan membiasakan menggunakan shortcut. Nah, shortcut itu apa? Kalau menggunakan intelligent pen, pakai app, itu ada dalam kurung app. Jadi nanti kenapa saya mau mengajak kita membiasakan menggunakan shortcut? Karena bisa jadi tool ini nanti hilang, nggak sengaja. Waduh, hilang mana ini? Ya udah, kalau kita pakai keyboard kan enak. Ya kan, pakai app langsung aja ke pensil atau pulpennya, intelligent pen. Ya. Kemudian tombol kanan ini itu untuk mengatur fungsi tambahan. Kemudian kalau scroll untuk zoom in, zoom out, itu aja. Tombol tengah, tombol 3 jarang dipakai kalau di rispis. Ya. Oke, kita mulai. Mohon maaf, mohon diingatkan saya, ini kita sampai jam berapa ya? Kayaknya tadi sampai 2:30 ya. Karena kita tadi instalasinya banyak yang belum. Saya tambahkan boleh? Sampai ke... Boleh, Pak. Boleh. Oke, kita mulai ke materinya ya, masuk materi utamanya. Setelah navigasi, oke, saya akan sebelum bekerja, saya atur lagi area kerja saya, masuk ke view sama-sama, aktifkan ruler bar-nya.
Oke, kita mulai. Oke, saya jelaskan mengenai tool ya. Yang pertama, tool dasar yang pertama. Jadi tool itu dibagi 3. Supaya mudah nih ya teorinya. Tool itu dibagi 3. Yang pertama, tool kelompok create. Create ya. Create itu membuat. Kemudian kedua edit. Ketiga delete. Nah, yang paling mudah delete. Toolnya cuma ada 1 nanti. Nah, tool create sendiri banyak. Ya. Tool edit juga banyak. Nanti saya akan utamakan 1 saja dulu yang dikuasai. Sehingga pada pertemuan selanjutnya kita sudah bisa udah lancar dan bisa saya tambahkan lagi. Dan kalau ada project itu udah pakai yang itu dulu aja. Kenapa? Kalau ngelihat orang lain kok dia beda, nggak apa-apa. Nanti Ibu setelah dasar dikuasai baru nanti Ibu tambahin lagi. Oh ternyata ada cara lain. Kenapa belum saya kasih tahu? Karena beberapa cara itu butuh pengetahuan komputer gitu. Saya nggak tahu peserta kita ini kan tidak semuanya sama. Jadi kita ambil yang mudah dulu aja lah. Ya sedikit-sedikit saya akan selingin juga dengan cara-cara yang lebih optimal atau efisien, lebih cepat gitu ya. Oke, tool pertama adalah tool create pertama. Saya akan jelaskan nama toolnya Intelligent Pen. Jadi Intelligent Pen ini shortcutnya F, tekan aja F pada keyboard. Keluar lambang pensil atau pulpen itu. Ya. Oke, ini teori tadi tool ini tool create. Ini termasuk tool create, tapi dia punya fungsi tool edit juga ternyata. Maka jadi tool itu dibagi 3, create, edit, delete. Kita mulai dengan tool create yang pertama, yaitu Intelligent Pen. Nah, saya sedikit kasih penjelasan. Intelligent Pen ini harusnya kalau di software-software lain ya pen aja gitu. Kenapa di sini disebutnya Intelligent Pen? Karena tool ini gabungan beberapa tool. Maka nanti saya sampaikan, mungkin saya hanya sampaikan 3 tool saja. Kenapa tool yang lain nggak saya jelaskan? Karena tool yang lain sudah ada di dalam ini. Itu maksud saya. Ini Intelligent Pen. Pen pintar ya. Karena dia punya fungsi yang banyak. Yang pertama, fungsi Intelligent Pen adalah untuk membuat garis. Kita biasakan dulu. Kita lancarkan gimana? Fungsi navigasi tombol kiri itu untuk menentukan koordinat ya. Jadi kalau kita mau klik memulai ya tombol kiri. Ya, kita mulai. Klik aja sama-sama. Nah, klik bebas di mana aja. Kita sekarang belajar membuat garis lurus dulu. Oke. Sekarang perhatikan. Begitu saya klik pertama, itu lambangnya di layar saya ada seperti huruf S ya. Bolehlah kita sebut S ya. Nah, S itu mengartikan bahwa tool ini untuk membuat garis lurus bersudut bebas. Bersudut bebas itu kayak gimana? Ini bebas saya. Ini kita buat garis lurus dulu, jangan buat garis macam-macam. Nah, ini boleh di mana aja kan sudutnya. Nah, misalkan di sini. Misalkan saya udah tentukan posisinya di sini. Panjangnya nanti aja belakangan. Saya klik di sini. Udah pakai tombol kiri. Karena tombol kiri itu menentukan koordinat titik. Saya klik yang ini. Pakai tombol kiri. Kemudian saya geser sedikit. Klik lagi. Kalau udah selesai. Klik kanan 1 kali. Tolong diingat. Kita belajar membuat garis lurus dulu. Klik kiri. Yang ini tadi saya klik kiri. Kemudian klik kiri lagi. Bebas dulu aja. Nah, kemudian akan keluar pop-up seperti ini. Length and angle. Nah, di sini ada 2 kolom. Kolom yang di atas untuk mengisi panjang. Misalkan saya mau tulis isi panjangnya 50 cm. Yang di bawah itu sudut. Sudutnya bebas. Seperti tadi yang lambang S itu untuk sudut bebas. Misalkan 45 derajat. Kalau udah selesai, oke. Nah, itu bersudut bebas. Yang kedua, untuk bersudut istimewa. Caranya gimana? Klik yang ini. Nah, kalau ini kan masih bebas.
masih bebas, belum bersudut istimewa. Bersudut istimewa itu berapa? 0, 45, 90 dan kelipatan 45 selanjutnya. Ya. Jadi dia udah confirm lurus saja. Nah, caranya gimana untuk membuat garis lurus bersudut istimewa? Kita ganti S itu menjadi T. Tolong diingat, mengganti S menjadi T. Caranya gimana? Caranya klik tombol kanan mouse. Jadi klik Nggak bisa garis lurus, Pak. gimana? Ini udah bareng-bareng ya, Bu. Kemudian klik tombol Nggak ada kanan. garis lurusnya. Yang mana yang belum berhasil? Yang ini. Garisnya kalau itu jadi persegi, bukan garis lurus. Ibu klik jangan ditahan ya. Kita Yang menentukan ditarik klik aja satu kali menentukan koordinat itu. Jangan diklik sambil ditahan karena tangan ibu biasanya sering ditahan. Maaf Bapak, itu jadinya bukan garis lurus, jadi kayak persegi gitu. Ini jangan bersegi gini. Mungkin salah klik itu, Bu. Ya, Jadi Pak, udah klik betul. model Itu pensil salah. Toolnya F dulu, pastikan F. Tekan F dulu pada keyboard kita. Kemudian klik di area kosong di sini, pakai tombol kiri sekali dan jangan ditahan. Kemudian geser mouse-nya. Nah, yang ini tadi kan. Nah, kemudian ibu klik di mana saja untuk menentukan poin kedua. Misalkan di sini. Kalau udah selesai, jangan dilanjut. Klik kanan satu kali. Maka akan keluar pop-up seperti ini, length dan angle. Length-nya kita isi misalkan 40 cm. Kemudian sudutnya kita tentukan berapa. Misalkan 25 derajat. Kemudian oke. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Klik di mana aja, di koordinat mana aja, tentukan poin pertama. Klik pakai tombol kiri satu kali. Nah, sekarang kalau yang ini tadi garis bebas, sekarang garis yang bersudut istimewa ya. Jadi ada dua garisnya. Nah, caranya gimana? Beralih dari garis lurus bersudut bebas ke garis lurus bersudut istimewa. Kita ganti S itu menjadi T. Cara mengganti T-nya gimana? Tekan tombol kanan satu kali. Ini belum saya klik kiri loh ya. Klik kanan langsung. Nah, S itu berubah jadi T. Begitu logonya jadi T, ini garis yang kita buat akan bersudut istimewa. Jadi dia nggak bisa sembarangan. Dia hanya bisa horizontal, sudut 45, tegak lurus vertikal. Ini berapa? 135 ya. Kemudian 180, 200 berapa? Ya ini sampai kembali ke 0 lagi. Paham? Misalkan mau vertikal, ya udah. Klik kiri. Nah, keluar nggak ada kanan ya, klik kiri, keluar lengthnya mau berapa, misalkan 60 cm dan tabel pop up-nya berbeda dengan yang tadi. Oke, dua garis itu dulu harus kuasai. Bisa? Berhasil? Berhasil, Pak. Nah, tolong diulang-ulangin lagi ya, karena supaya pinter ini tangannya, kita lagi membiasakan tangan kita. Cara mengganti S ke T tadi yang mana, Pak? Tekan Mohon kanan, diulang. tekan kanan ya. Klik sini, kan ini T. Kembali ke S, klik kanan. Kembali ke T, klik kanan. Jadi klik kanan itu untuk merubah S ke T atau sebaliknya. T ke S. Paham? Pak, paham, Pak. Ya. Nggih, sudah. Boleh Bu, coba ya Bu. Nah, kalau dia ke T, kalau ke S tadi kan begini, klik kiri baru klik kanan. Keluar tabelnya begini. Tapi kalau kita pakai T, misalkan mau 45 derajat begini, klik kiri aja sekali, nggak usah klik kanan. Keluar langsung tabelnya, pop up-nya. Tinggal kita isi mau berapa. Oke. Sampai sini jelas? Jelas, Bapak. Jelas, Oke. Pak, insya Allah.
Oke, saya tambahkan dikit lagi teorinya. Ciri garis lurus di CAT itu poinnya 2 waktu buat. Jadi ingat di kita, oh kalau garis lurus itu 2 poin aja cukup. Pasti dapat lurus. Nah, jika lebih, nah sekarang bukan lebih. Kalau garis lengkung, mau membuat garis lengkung, itu poinnya lebih dari 2. Boleh 4, boleh 5, bebas. Lebih dari 2 itu garis lengkung. Nah, sekarang kita membuat garis lengkung. Nah, garis lengkung dibuatnya bukan pakai T, tapi pakai S. Klik. Nah, kalau pakai T ya nggak bisa kita bikin garis lengkung. Karena garis T itu langsung untuk garis lurus saja satu, udah. Nah, supaya bisa membuat garis lengkung, ganti lagi ke S. Berarti tekan tombol kanan dulu. Nah, ya. Kemudian kita buat garis lengkung, contoh garis lengkung. Klik di sini. Nah, kalau kita klik kanan langsung, berarti kita langsung garis lurus. Tapi jangan dulu klik kanan. Lanjut lagi poin ketiga. Nah, itu makanya jadi garis lengkung. Nah, jadi ada berapa poin? Semuanya 1, 2, 3, 4, 5 poin. Kalau udah selesai, klik kanan. Nah, kalau dia lebih dari membuat garis lengkung, nggak ada lagi keluar tabel pop-up yang seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan, waktu kita ke sini, kita klik kanan kan keluar pop-up seperti ini. Tapi kalau dia jadi garis lengkung, klik kanan, nggak ada lagi pop-up-nya. Coba dilancarin dulu, Ibu. Semoga Ibu kalau udah belajar ini nanti saya dapat informasi nanti ada LKS ya katanya akan menggunakan CAT ya, diterapkan CAT yang benar, karena CAT yang saya ajarkan adalah CAT yang benar, bukan yang belajar dari YouTube ya. Pak izin kok saya klik kok hilang dia, Pak. Tadi Itu kan saya garis warnanya merah, mau klik supaya ini hitam kok hilang mau jadinya. buat apa dulu Ibu? Mau buat garis lengkung apa garis lurus? Garis tadi Pak, buat garis lurus. Garis lurusnya istimewa apa sudut bebas? Yang pakai S apa pakai T? Izin menjawab Sudut Pak, bebas, mungkin Pak. displaynya belum diklik tuh Pak. Oh, ininya mungkin belum. Oh, yang mana itu Bu? Ini nih, ini kan tadi saya Display yang jelaskan. high itu. Ini kan kita lagi display. ngedesain dulu. Kita lagi ngedesain ini. Yang ini. Oh ya Pak, ya Allah, supaya ada banyak kali garisnya. Mohon Ibu sisihkan waktunya untuk Ya Bu, belajar Pak, lagi makasih. nanti. Karena ya saya paham lah pasti sangat berat ini belajar ini buat ibu-ibu. Masak dulu. Oke, saya lanjut. Ada yang tanya dulu nggak? Pak, untuk bikin garisnya itu tadi diklik Intelligent Pen kan ya? Tekan keyboard F aja. Pada keyboard tekan F. Nanti recordnya dibagi ya Pak Fitri ya? Ya, Buat dibagi nanti belajar Bu. lagi. Ya, Iya, siap. Dibagi terima ini udah kasih. ke record ya. Mhm. Hmm. Oke, saya lanjutkan ya. Kita sudah bisa membuat garis lurus dengan bentuk macam-macam tadi, sudut istimewa, bebas, dan garis lengkung. Jadi pembentuk pola itu ya garis. Garis sendiri ada 2 macam, garis lurus dan garis lengkung. Jadi pembentuk pola itu ya garis-garis ini nanti. Kemudian terkait dengan Intelligent Pen selanjutnya saya akan jelaskan. Wah, ngeheng. Oke.
Oke, ini Ibu juga area kerja Ibu besar ya Bu ya. Nah, sebelum saya lanjut ke tool yang lain, fungsi yang lain, saya mau jelaskan dulu tambahan karena ini perlu diketahui dari awal, yaitu untuk menghapus. Mungkin Ibu, aduh ini saya mau hapus kerjanya udah penuh. Ingat, belajar CAD itu bukan seperti menggambar di kertas karton yang terbatas area kerjanya. Area kerja digital ini tanpa batas. Ibu boleh kecilin, dia menjauh tuh kan. Kemudian Ibu, oh ya, tombol tengah yang ketiga itu untuk zoom keseluruhan ya. Nah, Ibu boleh besarin ke sini menjauh kan? Boleh kan? Jadi areanya itu tanpa batas, tapi ada juga yang belum terbiasa menggunakan mouse. Aduh, ini mengganggu. Ya boleh, mau hapus saja boleh karena nggak kepake kan? Nah, untuk menghapus bagaimana caranya? Tekan E pada keyboard. Echo. Eraser, penghapus. Tekan E. Nah, tadinya pen berubah jadi gambar penghapus. Nah, menghapusnya boleh satu-satu begini. Ya. Atau mau langsung diblok begini seluruhnya. Nah, hilang semua. Ya, boleh satu-satu begini. Sampai ada warna merah itu berarti udah ke select. Atau mau langsung keseluruhan. Oke. Saya kembali ke app lagi, Intelligent Pen lagi. Oh ya, saya sedikit tambahkan Ibu. Belajar CAD 2 dimensi yang benar itu bukan sehari langsung bisa. Sejam 2 jam ikut webinar bisa. Ini butuh waktu dan proses yang kalau di kurikulum saya belajar CAD basic dasar itu paling cepat 3 hari itu full day 8 jam kali 3. Itu baru dapat dasar tool dasarnya. Jadi kalau nanti ada belajar ada apa berharap udah langsung bisa itu sulit ya. Maka ini harapannya Ibu belajar lagi dengan video ini diulang-ulang lagi. Jadi nggak bisa langsung. Kalau ada pelatihan sejam itu cuman cerita-cerita aja. Nanti kita lupa lagi. Teorinya nggak akan dapet. Oke, kita lanjutkan lagi. Kembali ke Intelligent Pen. Fungsi kedua Intelligent Pen adalah untuk membuat rectangle. Tadi kan garis. Ya, baru garis. Kedua rectangle. Caranya gimana? Caranya klik tahan. Kalau tadi kan klik aja kemudian geser. Sekarang klik tahan baru geser. Kemudian lepas. Nah, coba ulangin dulu Ibu. Klik tombol kiri, tahan, geser, lepas. Kemudian keluar pop up rectangle. Nah, ini kita isi rectangle-nya berapa. Nah, langsung jadi rectangle. Bisa? Bisa, Bapak. Mudah ya yang ini ya. Nah, udah. Tadi udah dapet garis. Kemudian rectangle. Udah dapet 2 bentuk ya. Kalau ini udah shape bentuk. Kalau tadi baru garis ya. Membuat garis dan membuat rectangle. Nah, ini masih kategori create. Membuat. Kan? Oke. Kita lanjutkan lagi. Sekarang tool create ini Intelligent Pen saya stop dulu, belum saya tambahin karena banyak sekali sebenarnya Intelligent Pen ini. Saya akan tambahkan Intelligent Pen ini pada pertemuan kita yang nanti ya. Oke, sekarang yang saya kejar dulu. Kita sampai jam 3 ya Ibu. Sampai asar. Oke, yang ketiga untuk create yang ketiga adalah point ya. Point. Oke, point itu shortcutnya apa? Pakainya X. Ibu, X.
X. X itu untuk membuat poin. Ibu boleh buat poin di mana saja. Tapi kan nggak begitu kalau orang ini kan. Poin itu ditempatkannya ya boleh bebas di mana saja. Tapi lazimnya ada di dekat-dekat ini. Misalkan di garis. Nah begitu ya. Kemudian kita klik aja. Di mana aja bebas. Nah maka akan keluar point position. Oke, Ibu isi point positionnya mau di mana? Misalkan 15. Contoh aja ini ya. Klik di sini. Misalkan 4. Poin di sini misalkan 6. Coba Ibu biasain dulu. Nah, ini nanti membantu kita pada saat menentukan titik-titik point of measurement-nya. POM-nya. Misalkan neck width-nya, lingkar lebar depan, lingkar dada depan. Nah, ini nanti bisa kita. Oke. Nah, selain bisa bebas seperti ini, bebas ya, poin juga boleh kita menentukan koordinatnya itu berdasarkan titik acuan. Contoh, saya mau menentukan posisi di sini misalkan. Across shoulder ini ya. Nah, ini kan ditentukan titiknya dari titik center back atau center back ini atau center back ya, dari center back kita tentukan posisi ini, turun bahu ini berapa. Nah, kita boleh arahkan misalkan nih. Misalkan titik center back-nya ini. Misalkan garis ini adalah center back-nya yang ini atau yang ini juga boleh. Saya ambil yang ini. Maka saya boleh ngukurnya dari sini karena ini HPS-nya, high point shoulder-nya kan di sini misalkan. Nah, ini kemudian saya tekan enter. Nah, maka di sini akan keluar offset. Jadi poin yang kita buat itu boleh ditentukan berdasarkan offset. Misalkan across shoulder-nya 23 atau terlalu besar ya. 19 atau 20 lah, 20. Kemudian turun bahunya berapa? Turun bahunya misalkan 4 cm. Karena dia ke bawah, ini tanda merah kan ke atas. Kalau searah tanda merah ini berarti dia positif. Kalau dia berlawanan karena kita turun bahu itu ke bawah, maka diisinya negatif. Misalkan negatif 4. Oke. Nah, sekarang kita dengan pengetahuan tadi garis, rectangle, dan poin, kita sudah bisa create pattern. Sudah bisa membuat pola secara lengkap. Ini ada pertanyaan. Oh, ada yang belum keluar ya? Ya, Pak, titiknya belum keluar. Pakai ditekan A dulu, coba A, tekan A, kemudian tekan X. Lambang pointer mouse-nya udah seperti saya nggak? Ada seperti itu nggak? Nih yang saya gerakan ini. Enggak. Enggak. Coba tekan escape dulu. Tekan escape 1 kali, kemudian tekan X lagi. Enggak mau? Enggak mau, Pak. Masih nggak mau, Pak. Oke. Kalau nggak mau, Ibu ke sini aja. Nah, ke sini. Ulang lagi tadi yang buat bukan titik X, segitiga tadi, Pak. Cuma tadi. Maaf, saya salah. Bukan X, Ibu. Tapi P. Sorry. P. Salah. P. Ya, di software yang berbeda pakai X. Pakai P ya, bisa? Ya, poin. Bebas di mana aja. Tapi Ibu, tadi saya minta coba arahkan ke pojok sini, kemudian tekan enter 1 kali. Nah, kita untuk menentukan koordinat P-nya itu, poin yang kita buat itu berdasarkan 2 parameter, horizontal dan vertikal, koordinatnya.
Bebas saja ini, pelajari dulu aja ini berapa isiin nilainya. Nah, sebagai penutup saya akan demokan kita sama-sama bagaimana dengan 3 fungsi tadi kita sudah bisa create pattern. Nah, mungkin nanti di pertemuan saya yang kedua, yang ketiga, saya akan tambahkan lagi dengan metode yang berbeda dengan tujuan yang sama. Ini menurut saya yang paling mudah, pakai poin. Karena ada juga nanti cara cepat. Bisa ya? Saya langsung lanjutkan ya. Oke, saya hapus saja dulu pakai eraser. Kemudian saya tekan F, saya ulangin lagi. Kita sama-sama bikin sampel aja block pattern sederhana. Sama-sama Ibu, tolong supaya berhasil. Kalau untuk bukan promosi, mohon maaf sebelumnya. Saya ini Bu, selain sebagai CAD/CAM engineer, saya memang mengajar juga di beberapa lembaga pelatihan, apa disebutnya, sekolah fashion lah ya. Saya juga mengisi ya selain rutin, yaitu yang rutin mengajar itu, kadang saya juga mengisi panggilan-panggilan dari sekolah-sekolah terutama. Dan saya untuk LKS ini saya mau bantu, jadi supaya kita tetap terhubung menghadapi LKS ini, saya mau bantu bagi sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan di CAD-nya terutama ya. Walaupun di pola juga kami punya tim pola saya. Jadi saya mau memastikan bahwa pola yang software proses, karena saya nggak tahu ya LKS ada CAD, tapi apakah yang ibu guru sudah dapat CAD yang benar? Nah, saya rasa mungkin belum. Nah, jika belum, bagi sekolah yang kesulitan nanti boleh menghubungi kami dengan bantuan atau di Bispar ya. Mudah-mudahan di Bispar nanti bisa memfasilitasi terus, ibu bisa latihan terus di sana. Dan kita bisa sama-sama belajar terus gitu secara online. Oke, ayo Ibu sama-sama ya. Siap, Pak. Saya panjang sekali menyebut BPPP. Lupa kan. Ya di tempat Ibu Sri. Oke, kita sama-sama. BPPMPV, Pak. BPPPMPP. Oke, kita sama-sama buat rectangle dulu. Ingat cara bikin rectangle, klik tombol kiri, tahan, geser, lepas. Kemudian masukkan nilainya, misalkan setengah badan, seperempat keliling lingkaran badan, lazimnya misalkan berapa lah, 25 aja lah. 25, panjangnya saya ambil 50. Oke. Oke, kita buat sama-sama dulu rectangle. Kita akan terapkan ketiga fungsi tadi ya. Dengan toolnya tadi hanya 2. Intelligent Pen dan F dan P. Nah. Oke, ini sampai di sini Bu. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi tanggal berapa? Tanggal 5 ya? Tanggal 3 ya Pak Fitrian. Tanggal 3 sama Iya. tanggal 3 sama 4. tanggal 3 4. dan 4 ya Pak ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih sekali Assalamualaikum. lagi Mas. Ya, saya kembalikan ke Ibu Sri untuk nutup kegiatannya. Iya. Baik, terima kasih banyak. Kita kasih aplaus sekali lagi buat Pak Fitriansyah. Luar biasa Pak Fitri. Ya, sama-sama. Iya, kita foto dulu ya Pak ya. Foto bersama dulu ya Ya Pak ya. Pak, terima kasih Oh, banyak. boleh. Sama-sama Ibu. Banyak, Pak. Terima kasih Pak Fit. Sama-sama Ibu. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Sudah belajar banyak tentang membuat garis, membuat rectangle dan poin ya, dengan memanfaatkan intelligent pen ya. Kita menuju belajar CAD 2 dimensi, walaupun sebetulnya lama, membutuhkan waktu 3 kali 8 jam.
ya, tapi mungkin dengan Coba kayak metodenya Pak lagi Fitriansyah kali kotak lah ini pakai. kita bisa lebih cepat belajar. Terima kasih, terima kasih Ibu sekalian, Pak Fitriansyah ya. Anu balik. Sekali lagi Iki bangku yuk pakai. kami ucapkan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan yang prima, diberikan kelancaran kemudahan, ibu-ibu mudah ya untuk belajar lebih mudah untuk memahami pembuatan pola secara digital ini, sehingga nanti di akhir kegiatan upskilling ini mereka dapat membuat portofolio karena digital ini ya, proyek ini adalah untuk kelengkapan proyek yang harus dilengkapi oleh para peserta. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran dan kemudahan dan senantiasa sehat selalu. Amin. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih sama-sama, Pak Pak. Fitriansyah. Terima kasih Sama. Bu. Ya, sama-sama Sehat selalu. Ibu. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih, Pak Nur. Terima kasih, Bu Sri. Ya.